Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan khairu tahiyah. Fa khairu tahiyatin tahiyatul Islam. Fa tahiyatul Islami hiyas salam. Fal Islamu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini bisa merasakan nikmatnya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari jalan yang gelap, dari jalan jahiliyah, dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Dan saya di sini akan mengangkat permasalahan, kenapa kok bulan Ramadan itu disebut bulan yang penuh barokah? Kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang suci, bulan yang penuh barokah, bulan yang mulia? Salah satu sebabnya atau sebab utamanya yakni dengan turunnya Al-Quran pada bulan itu. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran itu dianggap mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran menjadi mulia. Jadi bisa kita ambil perspektif bahwa semua yang bersentuhan dengan Al-Quran akan disebut dengan mulia, akan bisa menjadi mulia. Bahkan kita dengan membawa Al-Quran dan membacanya bisa juga menjadi mulia. Jika kalau kita membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, memahami maknanya dengan lillahi ta'ala, kita juga bisa menjadi yang mulia. Terus di dalam bulan Ramadan tadi, karena bulan Ramadan tadi suci, bulan yang dipenuhi barokah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu peperangan dilarang dalam bulan Ramadan tersebut. Dan bulan Ramadan termasuk di dalam 4 bulan dalam Hijriyah, 4 bulan dalam tahun Hijriyah yang dilarang oleh Allah untuk peperangan. Karena apa? Kita kembali ke awal tadi. Karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang dipenuhi oleh barokah. Dan bulan Ramadan ini kita disuruh Allah untuk banyak mengamalkan amal-amal yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena bulan Ramadan tadi dipenuhi oleh barokah, bulan yang suci, bulan yang mulia, Allah itu menguji kita pada bulan tersebut. Allah memerintahkan kita untuk menahan hawa nafsu kita. Bukan hanya hawa nafsu makan atau minum, hawa nafsu pada keseharian kita, kelakuan kita dalam sehari-hari, bicara kita gimana, niat kita gimana, pikiran kita gimana. Itu kita disuruh untuk menahan hawa nafsu semuanya, yakni amalan puasa. Dalam puasa tersebut sudah saya jelaskan tadi yang pertama. Pertama tadi bahwa di dalam puasa itu Allah menguji kita untuk menahan hawa nafsu kita. Segala hawa nafsu, bukan hanya makan atau minum. Segala hawa nafsu dalam keseharian kehidupan kita sehari-hari itu disuruh Allah untuk menahan kita. Kita masuk pada puasa tadi. Puasa kalau kita dilihat dari segi kesehatan itu sangat banyak manfaatnya. Bahkan ada seorang yang mengatakan fasumu tasihun, maka berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Salah satunya yang akan saya jelaskan tentang puasa bisa membuat kita sehat itu bahwa organ pencernaan kita itu mendapatkan waktu peristirahatan. Coba bayangkan dalam sehari full, sehari kita itu nggak pernah makan, nggak pernah berhenti makan atau minum. Kita makan terus,
setiap jam makan, setiap jam minum. Alat pencernaan kita itu bekerja terus, nggak pernah ada waktu untuk beristirahat. Coba kita ngambil contohkan ke yang lain. Kita contohkan dalam mesin yang ada di mobil. Coba mobil kita pakai dalam jangka 3 hari berturut-turut tanpa berhenti sama sekali. Apa yang akan terjadi? Akan cepat rusak walaupun baru dibeli sehari yang lalu. Kalau misalnya menggunakannya segitu, gak ada waktu untuk peristirahatan, maka akan cepat rusak. Itu contoh alat pencernaan dengan mesin tadi. Kita kembali ke alat pencernaan. Kalau misalnya alat pencernaan kita gak diberi waktu untuk istirahat, maka alat pencernaan juga akan rusak dengan cepat. Sangat berguna sekali, walaupun dalam setahun itu ada 12 bulan. 12 bulan hanya ada 1 bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Tapi itu sudah sangat bermanfaat, sudah sangat berguna sama sekali. Bergunanya sudah banyak, bermanfaat juga. Itu kalau kita lihat dari segi kesehatan. Kita lanjut lagi puasa dalam keagamaan. Di sini saya akan membahas satu saja, yakni ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa as-saumu junnatun. Puasa adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari kita akan melakukan fahsya dan mungkar. Benteng dari kita akan melakukan kejelekan dalam keseharian kita. Contohnya gimana? Misalnya kita mau berkata kotor. Saya mau berkata kotor, tapi ingat kalau saya berpuasa. Jadi kita tidak mengatakan hal tersebut. Kita ada niatan mau zina, tapi ingat saya sedang berpuasa. Jadi nggak jadi untuk melakukan hal zina tadi. Inilah yang disebut dengan benteng. Puasa adalah benteng dari fahsya dan mungkar. Itu saya cuma membahas dalam 2 hal, yakni kesehatan dan keagamaan. Setelah kita melewati bulan Ramadan tadi, setelah kita diuji oleh Allah untuk menahan hawa nafsu kita diberi hadiah yang sangat spesial. Kita orang-orang muslim, umat muslim diberi oleh Allah hadiah amat yang spesial. yakni apa? Idul Fitri. Adanya Idul Fitri itu ada karena untuk panennya umat Islam. Panen dalam apa? Panen dari kita menahan hawa nafsu tadi. Panen pahala atau panen apa, itu diistilahkan dalam panen. Dalam Idul Fitri tadi juga kita itu umat muslim kembali seperti bayi lagi, kembali seperti anak kecil lagi yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Itu kalau kita melaksanakan amalan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, menahan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya. Itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya semuanya, kita akan kembali seperti bayi lagi yang suci dan terbebas dari dosa sama sekali. Cukup sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kejelekan hanya datangnya dari setan. Dan saya di sini hanyalah menjadi seorang korban. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.